Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga menyalami semua yang sedang mendengarkan lewat jaringan Radio Dian Mandiri, terutama saudara-saudara yang ada di Palu, pendengar suara damai yang ada di Singkawang, saudara-saudara yang ada di NTT, mungkin saudara-saudara yang sedang mendengarkan juga dari Ambon, dari Papua. Salam. Pagi hari ini biarlah kita semua diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya diberkati oleh khotbah yang saya dengar, yang sebetulnya sudah berkali-kali saya juga mengkhotbahkan bagian ini mengenai langkah-langkah yang benar untuk melepaskan pengampunan. Karena kadang-kadang kita bilang saya sudah mengampuni, tapi sebetulnya belum mengampuni. Ya, kita sudah mengkhotbahkan mengenai pengampunan, kita sendiri belum bisa melepaskan pengampunan. Nah, ada sebuah kisah yang dituliskan oleh kitab suci yang memberikan penjelasan, kadang-kadang kita ini kurang ajar. Ini contoh, Pak Rudi ini pernah hutang saya 271 triliun. Ya kan? Jadi istrinya datang minta maaf kalau bisa diputihkan. Ya kan? Bahkan Nehemia juga datang kepada saya, tolong kalau bisa dihapuskan hutang bapak saya, ya kan? Dia udah pokoknya dia ngotot, kalau bapak salah seorang pendeta, bapak harus bisa memaafkan ayah saya atau bapak saya. Saudara, setelah lama saya pikir-pikir, udah saya putihkan aja, 271 triliun. Ya kan? Pada waktu saya sudah mengatakan Pak Rudi suruh tanda tangan, sudah saya putihkan, pulang. Di tengah jalan waktu masuk ke Bongan ketemu Pak Roni. Pak Roni pernah utang pada dia 150.000. Ya, karena dia waktu itu kepepet mau kasih makan makanan anjing yang ada di samping rumahnya itu. Ya kan. Tapi pada waktu ketemu Pak Roni dia marah, dia tagih, hari ini juga Pak Roni kau harus melunasi utang saya, ya kan? Pak Roni minta tolong maafkan. Malah dia pukul Pak Roni. Ya, Pak Rovinus tahu bahwa Pak Rudi baru berbuat kejam, baru saja mendapatkan pengampunan 271 triliun, diputihkan kemudian Pak Roni hanya utang 150.000, dia pukuli. Akhirnya Pak Rovinus telepon Pak Paulus. Saya pikir Pak Rudi ini tidak fair, ya kan? Dia baru menerima pemutihan 271 triliun, masa Pak Roni hanya utang 150.000, dia pukuli Pak Roni. Akhirnya dipanggil Pak Rudi sama Pak Paulus, batal. Pemutihan batal. Ya kan? Nah, saudara-saudara, ini gambaran Anda mendapatkan pengampunan penuh dari Tuhan. Pengampunan dosa-dosa saudara yang paling berat, yang paling buruk sudah diampuni oleh Tuhan. Dan giliran Tuhan mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni. Karena pembalasan adalah hakku, saudara tidak mau mengampuni saudara yang lain. Orang yang bersalah kepada saudara. Dan inilah yang kadang-kadang terjadi. Makanya Tuhan membuat sebuah aturan. Anda yang tidak bisa mengampuni orang, Anda akan sulit mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Akhirnya saudara-saudara, yang namanya pengampunan sangat bergantung dari kemauan Anda untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Nah, ini pelajarannya yang saya pikir saudara-saudara harus memahami 4 langkah ini atau 4 pemahaman mengenai pengampunan. Yang pertama, saudara-saudara, ini ayat dasarnya Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Saudara harus menghafalkan ayat ini ayat bagus sekali. Efesus 4 31 sampai 32. Semua membacakan ini, 1, 2, 3. Segala kepahitan, saudara bisa membaca di depan. 1, 2, 3. Segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Semua bilang segala kepahitan. Semua bilang semua kepahitan. Semua kegeraman. Semua kemarahan. Pernah punya kegeraman? Pernah punya kemarahan? Pernah punya kepahitan? Tolong cek. Masih ada tidak di dalam hati saudara ada simpan? Karena ini Rasul Paulus mengatakan buang. Sesuatu yang dibuang itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau Anda masih belum bisa membuang kepahitan, kemungkinan besar saudara masih menganggap kepahitan itu adalah tambang. Tambang emas, saya akan simpan segala kepahitan, suatu saat saya akan jual. Siapa yang mau membeli kepahitan? Dirinya sudah pahit, ya kan? Siapa yang mau membeli kegeraman? Saudara-saudara, sekali lagi, kalau Alkitab mengatakan buang, artinya itu tidak ada gunanya. Amin. Siapa yang pernah menyimpan racun di rumah saudara, atau siapa yang pernah menyimpan makanan atau minuman beracun di kulkas saudara? Untuk apa itu? Bisa-bisa ada orang yang tidak tahu bahwa itu beracun, orang itu minum kemudian mati. Atau saudara lupa, saudara meminumnya kemudian saudara celaka. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan buang. Buang. Mengapa berkali-kali ini diulangi lagi. Tuhan Yesus mengajarkan itu, perjanjian lama mengajarkan, kemudian Amsal mengajarkan itu. Karena apa? Karena kepahitan, geram, dan amarah itu menghancurkan. Saudara, sudah berkali-kali saya mengatakan ini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan menyimpan marah sampai matahari terbenam? Untuk para pendengar radio, catat baik-baik. Kenapa Yesus mengatakan jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam? Karena amarah yang disimpan akan beranak amarah. Marah yang dibiarkan terlalu lama akan beranak pinak. Belum lagi yang sering saya katakan, menyimpan marah 5 menit itu sama dengan Anda sedang membuat sistem kekebalan tubuh macet 6 jam. Artinya orang yang sering marah, yang menyimpan kepahitan, tidak akan pernah hidup sehat. Kemungkinan Anda yang sedang menonton dan mendengarkan, kenapa kok saya sudah sakit tidak sembuh-sembuh, sudah berdoa, sudah berusaha ke sana kemari, bahkan sudah memberikan janji kepada Tuhan nazar, masih saja sakit-sakitan karena masih ada marah di dalam hati. Maka obatnya ini, nomor 1. Pahamilah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nomor 1, untuk Anda bisa melepaskan pengampunan, anggaplah bahwa Anda pun pernah melakukan kesalahan. Tengok teman saudara dan bilang, saya mau mengaku saya pernah berbuat salah. 1, 2, 3. Ya. Saudara pernah melakukan kesalahan? Saudara pernah menyakiti orang? Saudara pernah hutang tidak bayar? Jujur. Ya. Saudara pernah ngomongin orang? Saudara pernah gosipin orang? Saudara pernah memperlakukan orang dengan tidak baik, artinya Anda membohongi orang? Pernah. Jadi kalau Anda pernah menyakiti orang, pernah membohongi orang, pernah menipu orang, kemudian ada orang yang menipu saudara, artinya
manusiawi. Semua orang pernah bersalah, maka lengkapilah dirimu dengan pemahaman ini. Wah, saya juga tidak sempurna, berarti saya harus meminta maaf dan saya harus memaafkan. Karena saya juga pernah punya pengalaman seperti itu. Amin. Saya pernah mencuri nangka. Ya kan? Jadi pada waktu ada orang yang mencuri mangga saya, ya saya ampuni dia, saya juga pernah mencuri, ya kan? Jelas ya? Saya pernah ngomongin orang, ya kan? Ini saya pernah ngomongin Pak Roni. Jadi kalau Pak Roni ngomongin saya misalkan, saya maafkan. Kalau Pak Roni datang bilang, Pak Paulus mohon maaf, saya kemarin baru ngomongin Bapak, saya maafkan. Kayak minggu lalu saya ngomongin Bapak juga. Iya kan? Artinya tidak ada yang sempurna. Kalau saudara menuntut kesempurnaan, saudara akan kecewa. Karena Alkitab mengatakan ini. Saudara-saudara dengar baik-baik. Pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Apakah dia keturunan nabi atau keturunan malaikat atau keturunan seorang betara atau siapapun juga, saudara-saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Ini kata Alkitab. Hanya ada satu saja yang benar-benar sempurna dan tidak ada dosa, itulah Yesus Kristus. Makanya dia berhak mengampuni dosa kita dan meminta kita untuk mengampuni orang lain. Tengok teman saudara, kamu tidak sempurna. Saya juga. Kamu orang berdosa. Sama dengan saya. Iya kan? Setelah itu tengok temanmu dan bilang agak melotot sedikit matanya, bilang, jangan sombong kau. Kita semua punya kelemahan. Manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi artinya apa? It's common. Ini sesuatu yang biasa supaya kita tidak kaget. Jangan menganggap paling benar, jangan menganggap paling saleh, jangan menganggap paling suci. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh. Yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat, tidak ada. Makanya kita perlu pengampunan dari Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dalam dunia untuk melepaskan pengampunan dan menebus kita. Karena sesuci-sucinya orang, sesaleh-salehnya orang, tidak ada yang benar-benar hidup saleh dan suci. Termasuk kaum hamba Tuhan, termasuk pendeta. Tidak ada pendeta yang suci tanpa dosa. Ya kan? Termasuk Paulus Wiratno. Ya, kalau mendengar diomongin orang, dia kadang-kadang pengen balas juga. Cuman masalahnya dia tidak mau menggunakan haknya. Yang berikutnya, kalau saudara ingin belajar melepaskan pengampunan, lepaskan hak Anda untuk balas dendam. Belajar melepaskan hak. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita ini. Kita ini sering menuntut hak dan sulit melakukan kewajiban. Ya, kalau haknya tidak dipenuhi marah-marah, tapi kalau dituntut melakukan kewajibannya malas. Saya punya hak untuk makan siang, kerja dulu. Anda punya kewajiban untuk membersihkan atau melakukan sesuatu. Saya punya hak untuk dapat tunjangan hari raya. Tapi kalau engkau kerja saja masuk semaunya, keluar semaunya, tidak melakukan tanggung jawabnya, bagaimana Anda mau menuntut hak? Nah, ketika Anda lebih banyak menuntut hak daripada melakukan kewajiban, Anda akan menjadi orang paling stres di dunia ini. Saran saya,
Lepaskan hak Anda, lakukanlah kewajiban Anda. Kewajiban Anda, hendaklah kamu saling mengampuni. Hak Anda untuk balas dendam, serahkan kepada Tuhan, itu haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Yang nonton di rumah boleh mencatat ini. Bunyinya begini, saudara-saudara yang kekasih. Dengar, ini yang menulis Rasul Paulus yang diurapi Roh Kudus, artinya ini pesan dari Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi begini, kalau Novi bersalah kepada Ibu Yeye, ya kan? Kalau Novi melakukan kesalahan dan sebagainya, sebetulnya Ibu Yeye bisa balas dendam. Sebetulnya. Tapi waktu dia bersalah kepada Ibu Yeye, misalkan dia memfitnah, kesalahannya sebetulnya bukan kepada Ibu Yeye. Kesalahannya adalah dia melanggar kebenaran firman Tuhan, jangan ada fitnah di antara kamu. Mana yang lebih tepat sasaran, mana yang lebih pembalasannya lebih adil, pembalasan Bu Yeye atau pembalasan Tuhan? Kalau Bu Yeye yang membalas, kira-kira ibu difitnah oleh Novi misalkan. Ibu Yeye mau balas apa? Bu Yeye? Ya sudahlah. Ya katakan kepada Novi, ya. Oh kasih duit ya, luar biasa. Tapi tampar dulu atau tidak? Udah. Tidak. Bener nih? Ya. Nah, kalau mungkin ya, mungkin aja. Kalau manusia adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, utang pati, sahur pati, utang nyowo, sahur nyowo. Ya kan? Fitnah dibalas dengan fitnah. Tapi mungkin Tuhan punya cara lain. Dia cepet itu sarafnya, kemudian dia gini jalannya. Gara-gara fitnah, Tuhan punya pelajaran lebih adil, lebih kena. Karena kalau dia hanya difitnah lagi, besok masih bisa memfitnah. Tapi kalau lidahnya dipelintir, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Tuhan punya cara yang lebih adil, karena Tuhan juga punya kepentingan membentuk karakternya Novi. Makanya bilang, serahkanlah pembalasan kepadaku. Tuhan lebih adil. Amin. Amin. Jadi kalau Katrin difitnah oleh ibu siapa namanya, terserah. Ya kan? Oi, Katrin ini begini-begini, diomongin ke sana kemari, bahkan masuk di status Facebook. Jangan percaya kepada Katrin. Ini orang tidak bisa dipercaya. Katrin mau bilang apa? Ya kan? Mau kejar dia, ya, balas kemudian saudara pakai santet, tenung, mau menyantet orang itu. Tidak kena sasaran, nanti malah tambah parah. Dia bawa satu suku untuk menggeruduk kamu. Tapi kalau saudara mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan kebenaran firman-Ku. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan bisa beracara dengan cara yang di luar nalar kita dan lebih adil. Makanya ada orang yang mempersulit saya. Saya bilang, Tuhan, saya ngomong sama Tuhan, ini orang mempersulit saya. Saya ajak bicara tidak dijawab, saya SMS pasangannya juga tidak dijawab, padahal hanya mau menyapa. Saya bilang, Tuhan kau adil. Engkau Allah yang luar biasa, saya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Yang penting tidak ada dendam di sini, saya bisa tidur nyenyak. Amin. Serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Makanya dalam hidup ini, saudara-saudara dengar baik-baik, belajar melepaskan hak. Terutama hak untuk balas dendam.
Ini masih ada yang baru datang ya. Reni, saya mau tanya, kalau kamu digigit ular, kamu ada kesempatan pergi ke dokter, keluarkan racunnya, atau kamu cari parang kejar ularnya? Ya, pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Kenapa? Supaya selamatkan diri. Kenapa enggak ambil parang, cari mana ularnya, mana ularnya, mana ularnya? Kenapa? Karena sebelum ketemu ularnya mungkin kamu mati duluan. BODOH. Makanya kitab Ayub bilang orang bodoh mati karena sakit hati. Ya kan? Orang bebal mati karena iri hati. Dua-duanya ini kalau Anda masih simpan dalam hati, Anda masuk dalam golongan orang, coba dicek, masih ada tidak? Dendam, kepahitan dalam hati saudara. Saudara, saya selalu mengatakan ada orang yang kesana kemari hanya bilang sakitnya tuh di sini. Dia pikir ada orang yang mau dengar. Tidak ada. Masing-masing sudah sakit juga. Belajar mengampuni, lepaskan hak saudara. Yang ketiga, ini yang lebih berat daripada yang kedua tadi. Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Jadi begini, kalau Anda ingin melepaskan pengampunan, ingat ayat ini. Mengapa saya harus mengampuni? Ingat ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini kata firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kamu difitnah, jangan balas dengan fitnah. Kalau kamu ditipu, jangan balas dengan tipu. Kalau kamu dikhianati, jangan balas dengan pengkhianatan. Karena ini yang kadang-kadang kita ajarkan kepada anak-anak kita dulu. Pernah diajari oleh orang tua? Kalau ada temanmu di sekolah mukul kamu, ganti pukul. Kalau ada temanmu berbuat jahat, ganti balas. Jangan bikin malu orang tua. Jangan jadi anak cengeng. Misalkan saja. Tapi kan salah. Firman Allah bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Belum lagi ada ayat yang mengatakan seperti ini. Apa? Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, termasuk yang kemarin memfitnah saudara. Nah ini berat. Ketemu dengan orang yang saudara-saudara kalau ketemu senyum, merangkul Anda, bilang, hei Bapak Tuhan berkati. Baru saja keluar sudah di status ngomongin saudara, misalkan aja. Bagaimana tanggapan saudara bagaimana? Ya kan? Saudara-saudara, saya ulangi lagi, walaupun ini kelihatannya kejam, tapi saudara, kadang-kadang kita mau melakukan ini. Ular itu walaupun berganti kulit, tetap ular. Maka, dengar baik-baik, jangan pernah salaman dengan ular. Karena Anda akan digigit. Silakan ular menjadi ular, tapi jaga jarak. Jangan pelihara ular di kamar. Siapa yang pernah pelihara ular di kamar? Ya, Bu Lydia pelihara ular di kamar. Ya kan? Kemudian tiap pagi kasih makan. Ular itu adalah ular. Ya kan? Suatu saat dia akan menggigit Anda. Ya. Silakan ular jadi ular, tapi jangan bunuh ularnya, keluarkan aja dari kamar Anda. Bu Rina ada ular di kamar. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Silakan memberikan pengampunan. Nah, untuk Anda tetap memelihara orang itu di dalam persahabatan, satu kelompok dalam usaha atau satu kelompok dalam pelayanan atau tidak, itu hak saudara, ya atau tidak. Tapi yang jelas,
Jaga diri supaya tidak digigit lagi. Amin. Kecuali Anda bisa membungkam mulut ular, itu lain. Artinya apa? Berusahalah melakukan yang baik kepada semua orang. Soal Anda mau jadikan orang itu tim atau tidak, itu urusan saudara, yang penting berbuat baik. Dan tidak ada masalah kalau orang itu tidak mau menjadi tim saudara, juga tidak masalah. Tidak tinggal satu rumah dengan saudara juga tidak masalah. Yang penting tidak ada kepahitan, tidak ada balas dendam, tidak ada niat untuk mencelakakan. Karena firman Allah mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pelajaran yang luar biasa. Tidak boleh balas dendam. Ingat baik-baik, firman Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Terakhir, fokuslah pada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan fokus kepada orang, tiap hari hanya ngomongin orang yang menyakitkan, ngikut, ada di mana dia sekarang? Oh, dia sudah ada di kota ini. Udah, kenapa dia pakai lipstik warna merah? Harusnya warna biru, bodoh dia. Saudara-saudara, enggak usah ngikuti status orang itu dan cari di mana dia. Kemudian saudara mulai melihat ucapannya dan saudara marah. Dan saudara akhirnya mengatakan, kurang ajar dia, baterek dengan saya. Dia seperti hina-hina atau mencoba untuk membangkitkan amarah saudara. Tidak ada gunanya. Bilang yang sudah ya sudahlah, 1, 2, 3. Kalau sudah memaafkan, kalau sudah melepaskan pengampunan, kalau sudah mendoakan, ucapkanlah berkat kepada orang itu, kata firman Tuhan. Fokuslah pada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Tidak usah ngurusin orang. Katakan amin. Saudara-saudara, jangan sampai Anda tidak bisa menjalankan rencana Tuhan gara-gara ngurusi kesalahan orang dan ngikuti di mana orang dan mau tahu, kepo mengenai dia di mana sekarang, dia makan apa sekarang, keluarganya apa sekarang. Oh dia susah, haleluya, dia baru ketabrak mobil. Saudara-saudara, apa gunanya? Saudara mengikuti mereka, dengar baik-baik, belajarlah seperti Daud. Di dalam Mazmur pasal 3 ayat 4. Daud yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, diomongin musuh lamanya, anak kandungnya melakukan kudeta, sebagian tentara dan penasihatnya membelot, memusuhi dia. Yang kemarin Daud mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Mulai dihitung Absalom, kemudian ini didaftar. Ini pengkhianat. Apa gunanya? Daripada saudara fokus, ngitung, simpan fotonya, kemudian hitung kesalahannya, lebih baik saudara mengucapkan kalimat ini. Kalimat mana? Kalimat fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, Daud mengatakan ini, tetapi engkau Tuhan. Mari kita akan baca pasal 3 ayat 4. Pasal 3 ayat 4. Tetapi engkau Tuhan. 1, 2, 3. Daripada tiap hari mengatakan, aduh kurang ajar ini orang. Udah dikasih ampela, minta hati, kasih hati, minta seluruh ayam lagi. Ya. Saudara-saudara, daripada saudara kesana kemari ngomongin orang, fokusnya diganti. Tetapi engkau Tuhan, haleluya. Tuhan baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau hari ini HP-ku dicuri orang, Tuhan pasti ganti HP yang lebih baik. Amin. Kalau hari ini aku diomongin orang, aku bersyukur kepada Tuhan, bukan aku yang ngomongin, aku yang diomongin. Bukan aku yang memfitnah, aku yang difitnah. Tetapi engkau Tuhan, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Kenapa? Karena hidup dan masa depanmu tidak tergantung dari musuhmu. Hidup masa depanmu tergantung dari Tuhan yang punya masa depan dan rencana untuk kehidupanmu. Siapa yang bilang, aku tahu rancanganku mengenai kamu?
Yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang mendatangkan sukacita. Bukan rancangan yang penuh dengan celaka. Siapa yang bilang? Musuhmu punya rencana buat saudara? Saya rencanakan kalau bisa dia terjebak, kemudian saya ada di sana, dia mati, saya akan kubur dengan batu maesanya 9. Saudara-saudara, musuh Anda mungkin punya rencana di dalam hatinya untuk mencelakakan Anda. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan akan hidup dalam sukacita, umur panjang, dan punya masa depan yang lebih baik. Maka fokuslah kepada Tuhan. Amin. Tengok teman saudara, fokus pada Tuhan. Siapa yang suka mancing ke masa lalu? Suka mancing masa lalu, suka ingat-ingat, aduh, kenapa dia pergi dengan orang lain? Iya kan? Aduh, kenapa dia pada waktu itu tinggal satu langkah saja saya akan menikah dengan dia. Tapi kurang ajar ini. Korinus ini, dia kurang ajar, dia mencuri pujaan hati saya, dia pergi. Saudara, enggak usah nyalain orang. Fakta bahwa engkau ditinggalkan dan tidak jadi dengan dia, itu tidak lepas dari rencana Tuhan dalam hidup saudara. Anda harus bersyukur tidak menikah dengan pengkhianat. Amin. Senyum. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, bilang, terima kasih Tuhan untuk para pengkhianat yang telah membuat aku hidupnya lebih kuat. Terima kasih Tuhan untuk para penggosip yang melalui omongannya aku dipromosikan gratis. Terima kasih Tuhan untuk para penipu, karena bukan aku yang menipu. Amin. Bisa berterima kasih, fokus kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau perisai yang melindungi aku, engkau kemuliaanku, dan engkau yang mengangkat kepalaku. Kemudian dia bilang, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus, aku tidur. Kemudian aku tidak takut lagi. Artinya waktu Anda berfokus kepada Tuhan, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan pasti akan menolong kita. Untuk sahabat di radio, di akhir khotbah ini saya mau mendoakan. Ada yang masih kesana kemari nyanyi, sakitnya hati ini, bertobat. Bebaskan hatimu dari sakit hati, dendam, marah, kata-kata kotor, kata Alkitab tadi. Dan biarkan kasih Tuhan melawat hidup saudara. Caranya bagaimana? Katakan kepada Tuhan, saya mau melepaskan pengampunan. Atau Tuhan, saya mencabut semua kepahitan yang masih ada. Kan dibilang buang, 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 lepaskan semuanya, lepaskan niat untuk balas dendam. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara.